Ini dia pesawatnya dari arah Mil menuju ke Graveyard. Dimana kalau kita di sini sedikit menarik, pilotnya nggak adil banget. Banyak banget di sisi atasnya tuh tipis banget. Kalau kita lihat, bakalan kita critical. Wow, ini makanan buat Indonesia harusnya. Salah ya Onik. Ini yang gue bilang menariknya juga si critical itu kalau misalnya di game pertama Liga Nasionalnya itu memang sempat turun di posisi arah Cape Town atau arah Kota Tua menuju Sentosa, walaupun ujung-ujungnya rotasi kedua mereka adalah ke Sentosa, dan sekarang dia bertabrakannya VOV-nya sama Onyx yang gue percaya Bisa. Indonesia yang udah natakin critical berkali-kali bisa lah, ayo. Bisa. Dan kalau kita di sini Bima Saktinya ternyata dari tim knockout-nya bakalan juga ketemu tim XP. Dimana dari Ponggotnya udah melakukan spray ke arah Emerald tapi masih sedikit miss. Nah ini dia. Ini sebenarnya gue yakin dari kritikalnya dia mau ke arah Sentosa seperti yang lo mention tadi. Iya emang pengen ke arah Sentosa. Cuma, itu rumah dia soalnya. Dibegal sama tim Onyx di sini. Yap, dan oke, kita geser dulu nih di itu ya, poin eliminasi. Tadi gue ngelihat kalau misalnya tim EXP ternyata lumayan berdarah-darah dan auto knockout berhasil mendapatkan back off dulu atau mungkin dia kabur ya. Untuk mengamankan placement. Kalau kita di sini dari Jarsnya udah kepantau satu, harusnya coba di spray down menggunakan skarnya di sana. Damage yang cukup sakit tapi masih bisa decoy manja. Dari Tayonya juga udah melakukan flanking ke sisi kanan perlahan tapi pasti juga. Ini bahaya banget dimana kalau kita lihat ternyata dari ikoniknya masih ada di belakang. Yes, tapi lu harus lihat ya tadi Jars Free Fire kena 2 orang sekaligus dan akhirnya maksa 2 orang langsung ke back off dari dalam. Nah ini EXP nih yang tadi memang lagi head on terhadap auto knock dan sempat dimenangin oleh auto knock, which is good buat Indonesia ya, karena PR Indonesia adalah membuat EXP runtuh. Tapi ternyata EXP masih bisa memberikan sebuah perlawanan yang signifikan juga untuk di early game. Iya tadi gue takjub banget sama Ponggot dimana dia menggunakan plasma dedekannya. Di sini bisanya terkena down, Jarsnya melakukan spray down ke arah ikonik di sana. Apakah masih bisa di dari Tayonya juga terlalu di sini. Hati-hati. Salau dan juga orang Indonesia masih bisa harusnya. Apakah dia masih coba di revive dulu, gak mau terlalu terburu-buru dari Lau dan kawan-kawan. Kita harap di sini Indonesia bisa, dan akhirnya di sini critical elite-nya harus ditusunkan oleh Onyx Olympus. Wow. Yes, ini dia Indonesia. Doaku terkabul. Ayo tabrakin critical di awal. Dapat critical 1 squad bos. Dan itu dia. Nice, tentunya Onyx Olympus berhasil ngebalesin sebuah kekalahannya di game ketiga dengan sebuah early game yang sangat cantik untuk teman-teman dari Indonesia juga. Nah, tadi kita agak sedikit move on ya, karena gue sempat lihat kalau misalnya KOG tadi dapat 3 orang dari LGDS yang harusnya early game-nya KOG sebagai top 1-nya untuk secara keseluruhan itu ya, standing sementara ini betul. masih cukup kuat untuk early game juga nih. Yes, di sini ternyata di kawasan Mas Electric dan juga Factory-nya ada tim TG yang bakalan bertemu dengan tim XTZ, di mana kalau kita lihat ternyata ada knockdown 1 dari tim 4U-nya di sana. Kayaknya nggak bakalan dilepas dan langsung di end begitu saja. Ini bakalan sulit banget untuk 4U dan mereka memilih untuk back off dulu menggunakan mobilnya, mencari tempat aman dan mengamankan placement point. Tapi hati-hati, di sini ada BTS yang udah melakukan spray down ke arah mobil. Udah terkena headshot, damage yang cukup sakit banget. Dimana kalau kita ternyata 4U-nya serba salah, udah ditunggu juga di spray down oleh seorang BO di sana dan mobilnya hancur begitu saja. Ini posisinya kalau kita lihat Ravalda, di bagian tower ternyata ada XP Karamel yang udah nungguin juga. Nah, ini last man standingnya EXP ya, karena tadi cara labirin di mana di situ ada tim 4U ternyata bakalan coba dimasukin aja oleh seorang Dark di sini. Bahaya banget, tapi kayaknya udah tahu harusnya udah sedikit mundur dulu, coba di timer dulu, dimasak dulu geraknya oleh seorang Dark di sana. Tapi masih berusaha dicari dulu posisi, kayaknya nggak ada yang menggunakan tool sih kalau gue lihat di sini. Yes, jadi belum ke spot ya. Oke, kita sabar dulu di sini. Kita masih melihat teman-teman Pakistan melawan Vietnam, dan gue berharap Pakistan bisa ngasih sebuah perlawanan, karena kalau sampai V-game ke shutdown enak banget buat Indonesia tentunya. Tapi kita lihat dulu, karena ternyata langsung diras begitu aja. 1 orang kan 2 is really hard for Pakistan. Ini 2
diwakili oleh tim TG. Tapi ternyata tim TG harus gugur di posisi ke-11 menyusul Critical X dari India ya tadi. Yes, bicara soal V-Gaming sebenarnya susah banget ya. Karena tadi kalau kita lihat itu 4 versus 2. Jadi udah chance yang besar banget sih untuk V-Gaming memenangkan pertarungan di kawasan labirin. Dan ternyata kalau kita lihat di sini RRQ-nya yang biasanya turun di center of the map di peak ya. Yep. Dia akhirnya turun juga di kawasan pinggir. Tadi kayaknya di observatory kalau nggak gua. Iya, kalau berarti nggak ini salah masih lihat ya. sama kayak di Bermuda yang pertama ya. Di Bermuda yang EXP juga tersisa 1 orang. Yap. Nah, jadi harusnya masih bisa disusul sih. Nah, bicara soal auto knockout, tadi kita udah sempat lihat di mana auto knockoutnya dia mengamankan kompon di kawasan rumah L yang ada di Bima Sakti. Tapi dari RRQ-nya nggak coba rotasi ke sana. Kayaknya dari tim RRQ-nya dia mungkin bakalan sedikit holding position di sini, atau mereka memilih holding position di kawasan rumah sabun yang ada di pik sana. Gue senang sih RRQ di sini udah lebih sabar. Betul. Udah lebih bermain dengan menurunkan ego, jadi nggak masalah untuk lebih decide menuhin research di awal-awal, cari glue wall sebanyak-banyaknya juga, terus menuhin medical kit, dan sampai akhirnya kita menuju middle game minimal ya udah cukup kuat gitu, dan nggak Betul. terlalu ngeras lah posisinya, agak ditahan gitu emosinya. Ya, karena kadang juga kalau nafsu itu nggak baik juga ya. Iya. Terkadang dari RRQ dan Onyx sedikit harus mencari momen yang pas gimana ketika mereka harus maju melakukan clash. Sebenarnya paling enak itu jadi third party sih, ketika Iya, lagi ada benar. peperangan kita berusaha melakukan steal kill, kemudian kita bisa menculik satu persatu, itu lebih better ketimbang kita lagi perang ternyata ada orang ketiga, orang keempat dan seterusnya, itu malah gak cuan banget Ya, sebenarnya. jadi kalian sempat lihat ya, itu ada 3 poin eliminasi yang udah di-secure sama KOG. Itu adalah poin terhadap LGDS. Tadi Riverside merupakan tepat drop poinnya teman-teman KOG yang sekarang dia udah masuk ke arah center of the map juga. Artinya next zone-nya mereka udah pada baca juga dari predik kalau misalnya akan bersinggungan juga Indian of the Store-nya di posisi pick. Tapi ternyata masih ini benar-benar sekeseluruhan tim agak cukup defensif menuju Betul. middle game-nya, karena memang udah harus ngejar point placement sih kali ini, mengingat ini udah masuk ke pertengahan game gitu. Iya, bisa dibilang ini game keempat, Yep. gak terlalu seagresif di match-match sebelumnya ya. Kalau kita di sini memang dari kebanyakan tim itu mereka memilih untuk menahan di komponnya masing-masing. Karena sejujurnya kalau misalkan ini kompon ada di tim BTS itu bakalan enak banget sih posisinya, karena dia bisa dari vision dari arah pick juga bisa, dari arah pojok bisa. Cuman yang jadi masalah adalah di sini tempatnya terlalu open. Yes, mungkin yang so far masih cukup paling enak juga di sini KOG ya, karena KOG masih dapat 1 kompon kuat, dan di sini Burst the Sky seenggaknya advantage mereka dalam mereka bisa dapat posisi di atas ataupun di posisi lower ground. Nah, ini Baby Argon juga sebenarnya masih enak. Ini adalah tempat yang kita tahu rumah lantai 2 yang gue rasa Baby Argon sama KOG karena udah ngeluarin airdrop bakal hold position di sana sampai nunggu next zone-nya. Dan di sini tadi menariknya XTZ masih bisa pembagian spread out 2-2, di satu di rumah kecil, satunya lagi di rumah letter L. So far masih cukup enak-enak aja, dan Olympus lebih memilih sedikit menahan zona next-nya di arah Pocinok. Dia harus, dan yang gue suka dari Olympus adalah mereka ngebiarin fight dulu di arah depan, baru habis itu dia masuk dengan sangat sabar sampai setelah teman-teman yang ada di dalam zona itu udah pada berperang dan gak fokus terhadap posisi Onyx yang tiba-tiba secara sneaky masuk. Dan ini yang berusaha dilakukan sama Olympus ketika dia di Bermuda pertama tuh ya. Dia juga ngebiarin teman-teman dari saat itu dari Critical X pokoknya ada 2 orang yang lagi fight di arah rumah sabun di Bermuda pertama, dan itu ditungguin aja sama teman-teman dari Onyx, dan Onyx jadi third party udah tinggal menonton gitu kan. Yap. Dan ternyata di sini tim BTS-nya fokusnya teralihkan oleh tim VGM yang berusaha masuk menggunakan mobilnya sana. Wow, damage yang cukup sakit sekali dari Sonda Club di sini. Dan BO-nya juga udah melakukan tapping aja. Dan di sini kayaknya Onyx punya peluang untuk menjadi third party nih. Yes, Onyx ketika mendengar suara firing kayak gitu udah langsung gak pengen buang waktu. Dia langsung ngambil kesempatan untuk ngambil step ya, biar pertama gak terlalu di aware dan siapa tahu bisa steal kill. Tapi ternyata seorang Lau justru harus menerima damage balik. Di sisi lain juga di arah high ground-nya itu udah ada Baby Argon kali ini. Iya.
Baby Argonya udah nungguin Onyx juga. Ini bakalan susah banget sih sebenarnya untuk Onyx, kecuali dari Onyxnya bisa menunggu momen Ini dimana bisa, XTZ ya. ini bisa karena si Baby Argon ini dia lagi fight sama si XTZ sama si India ini. Betul. Dan menariknya Olympus harusnya masih bisa jadi third party, tapi ternyata Baby Argon perwakilan dari Malaysia nggak bisa dibiarin begitu aja karena dia sudah udah aware sama kedatangan teman-teman Onyx Olympus. Yap, ini bakalan sedikit susah banget untuk tim Onyx dan kawan-kawan, dimana LGDS harus puas di posisi ke-10 juga. Ini udah zona ke-4 mau ke-5. Oh, Wizanya ter-knockdown begitu saja di kalau kita lihat. Dan Jersey berhasil berhasil 1 point kill, tapi Jersey harus dibalikin ke knockdown juga. Tersisa Tayo dan juga Lau di sini. Apakah masih bisa masuk ke dalam zona? Ini bakalan susah banget. Tersisa Tayo seorang diri, bakalan menjadi the last standing man. Oke, dari Tayonya nggak mau terlalu terburu-buru juga. Dia masih coba holding, menunggu momen yang tepat untuk masuk ke dalam zona. Karena hati-hati Tayo. Aduh, move-nya pindah di mana dari sini kita lihat RRQ Champion-nya sepertinya bakalan coba melakukan spray ke arah tim XP ternyata. Nice, RRQ nge-shutdown EXP. Tentunya memang kita tahu secara standing posisi lagi di posisi kedua. Tapi kita lihat dulu kalau itu seorang Chansu berhasil berpikir satu lagi kah? Atau ternyata berhasil di-kill kali itu. Wow. Akhirnya di sini BTS-nya harus pulang juga. Auto knockout-nya pulang di posisi keempat juga. Di sini RRQ masih bisa buya. Tersisa 3 tim. Come on Indonesia. FF Indonesia bersatu. Come on, komen yang banyak guys. Pokoknya ini Indonesia harus bisa buya sih. 6 poin kill udah diamankan. Baby Argonya juga harus pulang. Tersisa 2 tim. Indonesia harusnya bisa sih. Tersisa RRQ dan juga tim KOG. Ini dia. Pulangkan KOG. Ya, let's go shutdown di KOG from Thailand tentunya, dimana seorang O'Connor juga udah ke speed 3-1 karena berusaha untuk men-secure secara placement juga, dan O'Connor langsung memberikan sebuah sedikit spread out dari arah yang cukup jauh. Udah ada backup support juga dari 3 teman-teman RRQ Hades dari sisi kanan, dan berhasil menok 1 orang lagi terhadap Thailand kali ini. So, Indonesia kita masih berusaha untuk lihat juga dari kapten kita Sang Legawak yang berusaha untuk ngasih backup support dari sebelah kanan, tapi hati-hati di arah depan udah ada yang keras juga dari posisi KOG. Yes, kalau kita di sini lagi Elotnya masih mencoba melakukan distraksinya, coba di spray down di sana, coba dimasak dulu ke granatnya. Oh, Kandernya berhasil mendapatkan seorang Osaka di sana. Aduh, granatnya mantul, bapak lagi Elot. Apa yang terjadi?